Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Haikal Nur Hidayat dari Kominfo FSW Provinsi Banten. Kali ini saya ditemani oleh Ustadz Jindar Tamimi dari Litbang FSW Provinsi Banten, yaitu Penelitian dan Pengembangan Organisasi. Pada sore kali ini mungkin kita atau saya akan sedikit ngobrol ya, ngobrol santai aja ya. Oke. Seputar tentang penelitian pengembangan organisasi FSW Provinsi Banten, yang mana beberapa hari yang lalu kita melaksanakan raker FSW Provinsi Banten, di mana di situ akan menghasilkan apa, mungkin selanjutnya bisa dibahas tadi ya. Siap. Diurai atau satu persatu gitu kan, agar bisa memberikan manfaat untuk kemaslahatan pondok pesantren gitu, Ustaz. Mungkin kira-kira apa nih, Ustaz, langkah-langkah strategis ke depannya yang akan dikerjakan oleh Litbang sendiri? Baik, terima kasih. Saya Haji Jindar Tamimi dari Litbang FSPP. Yang pertama adalah begini, karena penelitian dan pengembangan ini ada akronim juga ya yang kurang baik begitu ya, dikenal dengan sulit berkembang gitu ya. Artinya begini, pertama yang akan kita teliti itu program-program departemen-departemen dulu Yang ada di FSW yang ada di FSPP itu. Untuk apa? Untuk biar program-programnya ini jerehe uang walantakam orang ngalor ngidul. Jadi program-program ini biar lebih real dan jangan terlalu banyak. Contoh jangan sampai kita ini seperti organisasi contoh sudah ada event-event, contoh Pospeda, diminimalisir, jangan melakukan kegiatan yang sama yang ada di Pospeda begitu. Seperti itu Pak Haikal. Contoh di Infocom ya. Sebetulnya Litbang itu pengen mendorong di Infocom itu sampai memiliki database yang kita adaptasi kalau di sekolah itu dari Kemendikbud itu yang namanya Dapodik. Sebetulnya kami itu di Litbang sampai pengen punya kayak Dapotren gitu. Ya mungkin kalau tidak tahun ini mungkin tahun depan. Jadi nanti ada data tunggal yang kebutuhan apapun dari Dapotren itu. Itu data yang kita himpun sendiri dengan mandiri dari pondok-pondok itu. Iya, betul. Aplikasinya langsung ke server di sekretariat. Jadi sekretariat nanti punya server yang kuat dengan bandwidth yang cukup besar sehingga menampung data-data pontren yang ada di provinsi ini. Mirip kalau di sekolah itu adalah Dapodik lah. Dapodik itu kan sudah cukup bagus ya. Kita butuh data ruangan sekolah X yang rusak, yang baik sudah termaktub di situ, sudah terintegrasi di situ, Pak Haikal. Jadi seperti itu, sehingga nanti program-program FSPP ini tidak melakukan program yang sudah ada eventnya. Contoh tadi olahraga kan sudah ada Pospeda, ya sudah kita fokus di Pospeda begitu. Ngaji gitu ya, ada MTQ. Ya bagaimana kita pondok-pondok ini berbondong-bondong membuat kadernya menjadi kafilah-kafilah. Kalau MTQ provinsi ya kabupaten kota. Dari situ jadi peserta begitu. Tidak baik sih sesungguhnya buat MTQ antar pondok baik, tidak ada persoalan. Tetapi baiknya itu sudah ada MTQ. Jadi kita dorong itu. Ini jadi makanya nanti kalau program-program dari departemen itu sudah terkumpul, kita juga akan mencoba teliti gitu ya. Jangan-jangan malah bentrok gitu ya. Apakah itu sudah tepat sasaran dengan itu program pemendarian FSPP tersebut gitu. Jangan-jangan nanti malah energinya dibuang-buang, dalam tanda kutip dibuang-buang gitu. Saya pikir ya kita lebih fokus kan pengembangan ya, penelitian atau R&D begitu kayak ya, Research and Development. Bagaimana kita dorong, saya sempat dengar tuh waktu ngobrol-ngobrol santai dengan Kiai Mujib itu,
bagaimana MCK pondok bila perlu dilombakan. Lomba MCK yang sesuai standar kesehatan begitu kan. SNI lah kalau istilah helm begitu kan. Itu akan lebih menarik gitu. Lomba MCK. Selama ini kan itu kita lihat lah, maaf, ya artinya aja di sekolah reguler juga ya. Kan MCK itu kadang-kadang abai. Kita abaikan. Kita mengejarnya program-program yang mercusuar gitu kan. Sementara MCK kita yang kebutuhan santri yang sangat penting, kalau MCK-nya bagus, anak-anak juga kan betah kan begitu, Pak. Gitu. Berkaitan dengan bab toharoh juga. Nah, itulah gitu ya? Pak Kiai yang lebih paham kan, apalagi Kiai Mujib lebih paham lagi. jadi seperti itu Pak Haikal. Saya pikir itu, jadi program-programnya nanti juga kita teliti. Kita nggak Litbang ini bukan tidak perlu ya, tidak eksternal terlebih dahulu, tapi kita lihat di dalam seperti apa gitu, sehingga nanti program-programnya ini benar-benar membumi dan juga sangat bermanfaat untuk pondok-pondok. Kan spiritnya adalah silaturahmi dalam rangka pemberdayaan pondok pesantren yang lebih dikjaya lagi begitu Pak Eka. Saya pikir seperti itu. Kira-kira dalam waktu dekat ini apa yang akan dilakukan oleh Litbang sendiri? Langkah apa saja yang sudah dilakukan yang dalam waktu dekat ini? Pertama kami akan kumpul dulu dengan tim Litbang, kemudian akan melihat program-program dari departemen-departemen yang lain, sehingga nanti dari situ kita bisa analisa terlebih dahulu. Dianalisa dulu kira-kira yang produktif yang mana, yang dalam tanda petik kurang yang mana begitu. Baru mungkin nanti yang dimaksud 3 apa ya? Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan gitu ya. Dan pengawasan seperti apa nanti kita lihatlah dengan tim dan juga mungkin dengan kesekretariatan ya. Kita analisis seperti itu. Saya pikir itu Pak Haikal. Ya, luar biasa keterangan dari Litbang FSO Provinsi Banten. Mudah-mudahan rencana kerja ini sesuai dan terimplementasikan dan membawa banyak maslahat bagi masyarakat pondok pesantren yang ada di Banten. Mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.